ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Wa min haitsu kharajta. Ini juga ditujukan kepada Nabi Muhammad, diulang kembali kalimat yang seperti itu. Dan dari mana saja engkau keluar. Haitsu itu dari tempat mana saja, kharajta engkau keluar. Engkau itu Nabi Muhammad. Dari mana saja engkau pergi. Di Madinah itu dari mana saja keluar. Kalau ingin sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Mana saja engkau keluar. Itu khusus kepada Nabi Muhammad. Wahai suma kuntum. Kuntum lagi tadi haitsu kharajta engkau. In kuntum. Dan di mana saja kamu berada. Ini untuk banyak. Seluruh orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi, Nabi dan sahabat Nabi, di mana saja kamu berada, wahai orang-orang yang beriman, fawallu wujuhakum syatra. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di waktu salat. Jadi diulang kembali kalimat yang seperti itu. Sudah berulang-ulang apa maksud Allah, berulang-ulang. Itu namanya untuk takkid, untuk penegasan, supaya orang-orang yang mengejek itu tidak ragu-ragu lagi. Ini dijelaskan oleh Allah. Kenapa diulang-ulang? Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Li'alla, supaya tidaklah itu tidak, supaya tidak yakunu linnas, ada manusia, ada bagi manusia alaikum hujjah, supaya tidak ada hujjah bagi manusia. Hujjah itu artinya alasan, dalil untuk menghujat. Ini hujjah itu dari hujat. Jadi manusia tidak menghujat lagi. Manusia yang mana? Nabi dan para sahabat itu kan juga manusia juga. Ini manusia mana yang menghujat? Apa maksud menghujat manusia di sini? Maksud manusia di sini adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik. Supaya manusia-manusia itu tidak menghujat kamu lagi. Maka diulang, ditegaskan oleh Allah, diulang-ulang kembali bahwa merubah arah kiblat itu adalah perintah Allah. Sebab kalau orang Yahudi mengatakan, kenapa Nabi Muhammad ini berpaling dia ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah yang haram, itu karena kecenderungannya kepada agama kaumnya, karena kerinduannya kepada negerinya tempat dia lahir. Kan itu kata orang-orang Yahudi seperti itu.
Dia ingin rindu kepada kampung halamannya, ada kecenderungannya kepada agama kaumnya, bangsa Quraisy. Menghadaplah dia ke Ka'bah katanya. Itu kata orang Yahudi. Kalau kata orang musyrik, Muhammad itu berarti dia telah kembali ke menghadap ke Ka'bah, berarti dia ingin kembali kepada agama kita, kepada keyakinan kita, sama-sama ingin untuk menyembah berhala katanya. Itu kata orang-orang musyrik, orang-orang zalim. Kemudian kata orang-orang munafik, bahwa Muhammad itu tidak punya pendirian. Setelah menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang menghadap lagi ke Ka'bah. Jadi dia ragu-ragu. Itu kata orang-orang munafik seperti itulah ya, mengatakan. Itu orang zalim, itulah yang dimaksud dengan zalim. Orang-orang zalim. Kenapa Allah mengulang-ulang kembali menegaskan tentang memilih berputar arah kiblatnya itu diulang-ulang lagi oleh Allah? Itulah tujuannya, supaya tidak ada lagi hujat daripada manusia, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi dalil untuk mendebat. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim itu akan di antara mereka. Minhum, di antara mereka. Orang-orang zalim itu dia akan tetap mengejek Nabi, menghina Nabi. Siapa orang-orang zalim itu? Yang dikatakan zalim itu, zalamu itu ialah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah patung, pokoknya yang menyembah selain Allah, itu namanya orang zalim. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu arti zalim. Dia yang membuat patung, dia pula yang menyembah, akan tidak masuk akal ini. Seharusnya patung itulah yang menyembah dia, karena dia yang menciptakan patung. Patung itu makhluk dia. Dia pula yang menyembah makhluknya. Itu namanya zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang zalim itu adalah orang-orang musyrik. Dia akan tetap menghujat Nabi, akan tetap dia mencemooh, mengejek Nabi. Jadi kalau memang seperti itu sifat orang zalim, kata Allah, fala takhshawhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Takhshaw, takut kamu kepada mereka. Pada orang zalim itu jangan merasa takut, pada orang yang menyembah berhala itu jangan merasa takut. Wakhshawni, dan takutlah kepada aku, karena akulah yang menyuruh kalian supaya menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi akulah yang harus kalian takuti. Orang musyrik itu tidak perlu kita takuti. Itu kata Allah, takut kepada aku. Wa utimma ni'mati alaikum, dan aku ingin menyempurnakan nikmatku. Wa utimma, dan aku ingin menyempurnakan nikmatku alaikum, kepada kamu. Wala'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Itu kata Allah. Allah itu ingin menyempurnakan nikmatnya, supaya tahu pada zaman ini, kalau dulu memang para nabi itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tapi di zaman Nabi Muhammad sekarang seluruh manusia di dunia ini di mana saja tidak ada lagi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi
hanya satu-satunya tempat menghadap waktu sholat adalah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram dimanapun kamu berada. Di Amerika, di Afrika, di Australia, di Jepang, dan di mana saja orang semuanya mengarahkan wajahnya ke Masjidil Haram. Di dunia ini, itu maksudnya supaya aku menyempurnakan nikmatku kepadamu. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Lalu bagaimana caranya Allah menyempurnakan nikmatnya? Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana arsalna itu, kama itu sebagaimana. Arsalna telah kami utus fikum kepada kamu rasulan, seorang rasul. Muhammad itu maksudnya, Nabi Muhammad seorang rasul. Itu kami mengutus seorang rasul minkum, di antara kamu. Di antara kamu itu maksudnya yaitu di antara keluargamu, di antara sahabatmu, di antara kamu yang banyak ini. Kami ambillah Muhammad sebagai utusan di antara kamu yang banyak. Apa tugasnya? Karena ingin menyempurnakan nikmat tadi, apa tugas Nabi? Yatlu alaikum ayatina. Yatlu, dia akan membacakan, alaikum kepada kamu, ayatina, ayat-ayat kami. Dialah yang akan membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat itu yang pertama Al-Quran, yang kedua alam yang nampak ini. Itu ayat juga namanya. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama namanya ayatul Qur'aniyah, ayatul kauniyah. Ayatul Qur'aniyah ini yang kita baca ini. Kalau ayatul kauniyah, ayat yang ada di alam ini, itu juga dibacakan oleh Rasul kepada umatnya. Dibacakan juga, kenapa? Siapa yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang yang banyak itu, coba kalian pikirkan. Dibacakan juga ayat-ayat. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Sesudah dibacakan ayat itu, apalagi tugasnya? Wa yuzakkikum, dan dia akan mensucikan kamu. Yuzakkikum, dia Allah, yuzaki itu Allah akan mensucikan kamu. Apa, dari apa disucikannya? Bukan dari kotoran, dari sifat-sifat kekufuran, kemusyrikan. Jadi di Mekah kan itu kufur dan musyrik. Itulah yang mengotori jiwa manusia. Sebelum Nabi lahir, itulah pekerjaan orang. Dia tidak ada yang menyembah Allah. Itu namanya kekotoran musyrik dan kekufuran. Itulah yang dibersihkan oleh Nabi, menjelaskan bahwa yang wajib kita sembah itu bukan patung, bukan batu, bukan berhala, tapi adalah Allah. Begitu cara mensucikan tadi, hilangkan paham-paham itu. Ya, sekarang alhamdulillah tidak ada lagi orang musyrik di situ, sudah bersih. Wa yu'allimukumul kitab. Dan yu'allim itu dia, Allah itu juga mengajarkan kepada kamu melalui malaikat Jibril. Apa yang diajarkannya? Alkitab, kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu kenapa bisa dihafal oleh Rasul? Karena Allah yang mengajarkan, Allah yang menempatkan di hatinya. Dia tidak pernah sekolah, tidak sekolah TK, SD, tidak ada, tidak pandai tulis baca, tapi Al-Quran itu hafal semuanya. Dan dia paham apa yang dimaksud oleh Allah. Allah lah yang mengajarkan kamu. Dialah Muhammad itulah yang mengajarkan kamu akan Alkitab, itu maksudnya. Alkitab, Al-Quran. Wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Nabi itu juga mengajarkan hikmah kepada kamu.
Apa itu hikmah? Nah, itu kalau ahli tafsir mengatakan Alkitab itu Al-Quran, atau Al-Hikmah itu hadis-hadis Nabi yang lengkap dengan ajarannya, baik mengenai ibadah, mengenai akidah, mengenai syariah. Ada hadis-hadis yang menjelaskan itu. Itu hikmah namanya. Ilmu tentang hadis-hadis itu hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum, dan Nabi itu juga mengajarkan kamu malam takunu, apa yang belum ada kamu ta'lamun mengetahui, yang belum diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu diajarkan oleh Nabi. Begitu tinggi ilmunya, walaupun tidak sekolah ya, karena dia Nabi, Allah yang menuntun, Allah yang mengajar, dan Allah yang memberi ilmu kepada Nabi. Oleh sebab itu dia mampu memimpin umat sebagai banyak ilmunya. Sebagai tentara dia seorang panglima yang tidak ada tandingannya di dunia. Panglima perang 28 kali perang, hanya 2 kali yang pernah kalah, itu karena prajuritnya tidak patuh kepadanya. Tak ada jenderal yang seperti itu. Dari bidang ekonomi dia orang yang pandai membuka usaha sampai dia kaya raya. Seorang petani yang ulung, petani peternak, apalagi peternak umur 9 tahun dia sudah hebat. Lalu dia bisa memimpin umat ini. Dari orang kafir tidak tahu Tuhan, jadi sekarang sudah bersih semuanya di kota Makkah sampai ke Madinah. Tidak ada lagi orang kafir, tidak ada lagi orang musyrik di situ. Dinamakan Masjidil Haram. Masjidil Haram, haram orang kafir di situ, haram berdekat-dekat, ada orang berkelahi di Masjidil Haram itu, tidak ada orang yang berkelahi. Disebutlah Masjidil Haram. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan di mana saja kamu berada wahai orang-orang beriman, kalau ingin salat, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, supaya tidak ada bagi manusia terhadap kamu hujjah dalil, alasan, illal ladzina zalamu minhum, kecuali hujat dari orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum, janganlah kamu merasa takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepada aku. Wa liutimma ni'mati 'alaikum, dan supaya aku ingin menyempurnakan nikmatku ke atas kamu. Wa la'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Kama arsalna fikum rasulan minkum, bagaimana kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul di antara kamu. Yatlu alaikum ayatina, dia akan membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan dia akan mensucikan kamu dari kemusyrikan dan akan mengajarkan kamu tentang Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, hadis Nabi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia akan mengajarkan kamu apa saja yang ada yang belum kamu ketahui. Dari dua dulu, saya coba baca bergantian untuk lebih mantap.